Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melengkapi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan direnungkan dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Pada bagian ini dikatakan demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan tahu bahwa ini adalah bagian dari sekumpulan nasihat-nasihat praktis yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang menerima suratnya. Dan salah satu nasihat tersebut adalah berkaitan dengan masalah pelayanan. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa yang begitu luar biasa tersebut, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah menyelamatkan orang berdosa menjadi anak-anaknya, lalu membuat orang tersebut menjalani kehidupannya tanpa berbuat sesuatu, tanpa melewati waktu kehidupannya dengan sesuatu hal diisi, hal yang baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh Tuhan untuk melewati waktu hidupnya secara sia-sia di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya tatkala kita sebagai orang yang betul-betul sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita perlu melihat dan menyadari, kita perlu mengoreksi, kita perlu menemukan apa yang menjadi hal yang sudah dititipkan Tuhan, ditanamkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena Rasul Petrus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang ini menyatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang terkecuali, adalah orang yang sudah menerima karunia dan menerima talenta tertentu di dalam kehidupan dia. Nah, kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah, menerima karunia dan talenta tersebut adalah selalu melihat bahwa kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk bagaimana supaya karunia yang Tuhan sudah berikan, sudah titipkan dalam kehidupan kita itu bisa dikembangkan, bisa dikelola, bisa kita pergunakan untuk melayani Tuhan maupun untuk melayani sesama kita. Nah, itu adalah panggilan hidup kita. Kita sebagai orang yang benar-benar mengenal Tuhan, seharusnya mempunyai satu perspektif atau satu pandangan tentang kehidupan iman kita, perjalanan kita sebagai orang percaya, sebagai satu kehidupan yang bersaksi, sebagai satu kehidupan yang menggunakan peluang kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Nah, itu adalah satu konsep yang harus ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sekali lagi sudah memberikan kepada kita karunia dan talenta. Dan hal yang penting adalah kita pada waktu ketemu dengan Tuhan kelak harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya sangat penting kita mengetahui. Itulah sebabnya sangat penting kita discover, mengeksplor apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Agar kita pada saat tahu bahwa ini adalah karunia saya, bahwa ini adalah yang menjadi sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya tidak boleh menyia-nyiakan itu. Maka saya harus menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk bisa melayani berdasarkan karunia kita. Karena panggilan pelayanan itu adalah panggilan terhadap kita yang berstatus sebagai hamba di hadapan Tuhan. Tidak ada hamba yang tidak melayani. Kalau ada hamba yang tidak melayani, itu adalah sesuatu yang berkontradiksi dengan satu posisinya atau statusnya sebagai hamba. Dan itu adalah sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hamba adalah orang yang melayani. Melayani dengan apa? Dengan karunia yang daripada Tuhan, dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam kehidupan kita sekali lagi menemukan apa yang paling penting supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan diam hidup kita. Kita bisa menggunakan peluang yang ada untuk memuliakan Tuhan melalui talenta dan juga karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini sesuatu yang tidak boleh
kita tawar-tawar lagi. Ini adalah suatu kebenaran yang harus kita jalani dan wujudkan supaya Tuhan bisa melihat bahwa kita adalah hamba yang setia. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.